Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Saat ini kita akan bersama menggumuli firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dilandasi dengan sebuah tema, yaitu buah dari perjuangan. Dan sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kami naikkan syukur dan terima kasih kami oleh karena penyertaan dan berkat yang senantiasa kami rasakan dan kami terima di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, biarlah firman-Mu itu tinggal dan hidup serta berbuah di dalam keseharian kami. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun kami untuk menghasilkan buah-buah dari firman-Mu itu. Di dalam ya Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai dengan ayat 24. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitaku. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Ada banyak artikel di sosial media atau juga di berita-berita kalau kita membaca, saat ini banyak anak-anak muda yang terkesan tidak betah ketika bekerja atau cepat bosan ketika melakukan sebuah perjuangan. Karena ada yang mengatakan, oh anak muda sekarang itu generasi instan, anak muda itu sekarang generasi stroberi yang daya juangnya itu minim dan lain sebagainya. Walaupun juga ada banyak sekali anak-anak muda yang dengan luar biasa berjuang, bertarung dengan memperjuangkan segala sesuatunya, berupaya dengan sangat keras dan lain sebagainya. Nah, di saat yang sama kita pun juga melihat ada beberapa kisah luar biasa, kisah-kisah inspiratif yang dimana seorang anak yang dia harus bekerja atau dia harus berupaya untuk bisa sekolah dengan menjual sesuatu di jalan gitu, untuk dia bisa bertahan hidup gitu. Ada seorang anak waktu itu di dekat Jalan Magelang, di pinggir Jalan Magelang. Saya pernah lewat sana, kemudian ada seorang anak, dia nampaknya sedang menjual sesuatu. Saya dari seberang jalannya, dari seberangnya, kemudian di
Di situ anak itu sedang melayani seorang yang sedang berkendara motor, dia membeli kepada anak itu. Nampaknya si orang itu membeli kemudian memberikan uang yang lebih dan tidak mau diberikan kembalian. Dan ketika orang itu pergi, anak ini terlihat ekspresinya luar biasa. Dia kemudian menciumi uang itu, dia kemudian sangat senang rasanya ketika kemudian ada orang yang memberikan uang lebih kepada anak itu. Ketika mungkin saja dia mungkin berjualan dari siang, kita nggak tahu, tetapi ia bisa mendapatkan rezeki itu, mendapatkan berkat itu. Dan saya yakin atau kita yakin bahwa berkat yang diterima oleh si anak itu tidak akan pernah dia terima kalau kemudian dia sudah menyerah di tengah jalan. Ketika mungkin dari jualan siang, dia sore gitu sudah menyerah, sudahlah pulang saja karena sepi dan lain sebagainya. Dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan kegembiraan itu ketika dia tidak bertahan sampai hampir petang waktu itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Setiap orang pasti akan memiliki sebuah perjuangan. Setiap orang pasti akan memiliki sebuah cara mereka untuk mengupayakan sesuatu. Apa yang ingin dia perjuangkan, apa yang ingin ia coba lakukan. Pesan diberikan oleh Yesus kepada para muridnya sebelum Yesus meninggalkan para murid untuk disalibkan dan kemudian menjalani jalan kesengsaraannya. Di situ Yesus berpesan bahwa sebentar lagi kamu akan merasakan duka cita, tetapi duka cita itu tidak akan berlangsung selamanya. Duka cita itu akan berganti menjadi sebuah kegembiraan, menjadi sebuah kesukacitaan. Jika kita melihat atau kita membayangkan duka cita yang berubah menjadi sukacita, maka bisa kita compare tentang arti sebuah perjuangan. Tentu kita kenal dengan sebuah seorang ahli-ahli, atau kita melihat ahli-ahli pembuat pesawat, ahli pembuat radio, ahli pembuat televisi, pembuat telepon genggam, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa mereka tidak hanya sekali saja itu langsung berhasil dalam percobaannya. Ia pasti akan gagal, ia pasti akan berupaya itu, mencoba itu mungkin nggak sekali, 2 kali, 10 kali, ratusan kali ia gagal. Tetapi menariknya adalah, ia tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ia tidak pernah berhenti untuk berupaya. Ia berjuang terus untuk bisa menciptakan alat yang ingin ia ciptakan. Bayangkan saja jika seorang yang membuat telepon genggam atau membuat telepon itu kemudian menyerah ketika, aduh nggak bisa nih, gagal, sudah 10 kali gagal, udahlah nggak usah. Ya kita tidak akan pernah menikmati layanan telepon genggam, tidak akan pernah menikmati satu teknologi yang namanya telepon genggam ketika orang itu menyerah di awal. Kedukaan atau perjuangan itu pasti membutuhkan effort, pasti membutuhkan tenaga yang ekstra. Tetapi tanpa sebuah perjuangan, hasil yang baik tidak akan mungkin bisa kita terima. Kalau kita mau menginginkan sesuatu kehidupan yang penuh dengan kesukacitaan, kita mengupayakan atau kita menginginkan kehidupan yang nyaman, atau kita menginginkan sesuatu di dalam kehidupan ini, maka sesuatu itu haruslah diperjuangkan. Tuhan mengatakan, duka citamu akan berganti menjadi sukacita. Perjuanganmu, keringatmu akan berganti menjadi sebuah kepuasan dan berganti menjadi sebuah damai sejahtera dan berkat untukmu. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini marilah bersama kita berdoa, kita menyerahkan setiap syafaat kita dan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kehidupan kami adalah sebuah perjuangan ya Tuhan. Tiada hari yang kami lewati tanpa kami berjuang. Tetapi satu yang menjadi keyakinan kami, ketika kami menginginkan sesuatu, ketika kami ingin menuju titik tertentu, dan kami mau mengupayakannya, Engkau akan memberkati kami dan memberikan buah yang baik bagi kami. Memberikan buah yang terbaik, memberikan buah yang menjadikan berkat bagi setiap kami, Bapa. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak mudah menyerah dalam perjuangan kami,
Ajar kami untuk tetap menekuni setiap perjuangan kami, menekuni pekerjaan kami, menekuni setiap usaha kami, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kami dan memberkati kami di dalamnya. Ya Bapa, saat ini kami bersama hendak berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Sadal Paulus, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Wuri Pujiastuti, Anak Nasya Alana Putri, juga untuk Ibu Sumarni Ediono yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka di dalam setiap proses yang sedang mereka jalani saat ini Tuhan. Pengobatan yang dilakukan oleh setiap tim medis, kiranya Tuhan sertai, Tuhan tolong, supaya setiap tindakan itu boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Gira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartin Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan boleh dirasakan Tuhan oleh orang tua kami ini dalam kelemahan tubuh mereka ataupun juga dalam pergumulan pribadi mereka. Kiranya cinta kasih-Mu boleh senantiasa dirasakan oleh orang tua kami ini Bapa. Ya Allah, kami menyerahkan segala tanggung jawab kami di dunia ini. Kami menyerahkan segala perjuangan yang kami upayakan, yang kami lakukan saat ini. Kiranya Engkau hadir dan kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.